Halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang prosedur pembatalan akta kelahiran. Dimulai pembahasan awalnya dari Disdukcapil, sebuah lembaga penting yang dibentuk oleh pemerintah. Tugas utama Disdukcapil adalah mencatat dan memelihara berbagai peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupan warga negara. Menurut Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, peristiwa-peristiwa ini meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan pengakuan anak. Jadi, bisa dibilang Disdukcapil adalah pusat data vital bagi setiap individu di negara kita. Kita akan membahas pentingnya pencatatan kelahiran. Salah satu peristiwa penting yang harus segera dilaporkan adalah kelahiran. Mengapa ini penting? Karena pencatatan kelahiran adalah langkah awal untuk memastikan hak anak diakui oleh negara. Dengan adanya akta kelahiran, anak memiliki identitas resmi. Namun, ada tantangan yang muncul, terutama bagi anak yang lahir dari perkawinan siri. Dalam kasus ini, pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran bisa menjadi masalah hukum yang serius, terutama terkait dengan hak waris. Terkait dengan pembatalan akta kelahiran. Nah, bagaimana jika ada kesalahan dalam akta kelahiran? Misalnya, penulisan nama atau informasi lainnya yang tidak akurat. Jika hanya ada kesalahan kecil dan tidak ada pihak yang dirugikan, pembatalan akta kelahiran bisa dilakukan di pengadilan negeri. Namun, jika ada sengketa atau konflik hukum yang lebih kompleks, kita harus membawa perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau lebih ringkasnya kita sebut PT-UN. Lalu upaya administratif. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke pengadilan, penting untuk melakukan upaya administratif terlebih dahulu. Ini adalah langkah awal untuk menyelesaikan masalah di tingkat pemerintahan. Ada dua bentuk upaya administratif, yaitu keberatan dan banding administratif. Setelah itu, ada proses yang namanya proses keberatan. Di dalam proses keberatan, jika Anda memang merasa dirugikan dan ingin membatalkan akta kelahiran, langkah pertama adalah mengajukan surat keberatan kepada Kepala Kantor Disdukcapil yang mengeluarkan akta tersebut. Disdukcapil akan memberikan jawaban atas keberatan Anda. Jika tidak ada balasan atau penyelesaian yang memuaskan, barulah Anda bisa mengajukan gugatan ke PT-UN sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Nah, yang terakhir adalah akta kelahiran sebagai bukti perlindungan. Sebelumnya, mari kita ingat bahwa akta kelahiran bukan hanya sekedar dokumen. Ini adalah bukti pengakuan dan perlindungan dari negara terhadap anak yang lahir. Pencatatan akta kelahiran sangat penting untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi. Namun, ada perbedaan dalam proses pembuatan akta kelahiran antara orang tua yang menikah secara sah dan mereka yang menikah secara siri. Dalam perkawinan sah, nama kedua orang tua akan dicantumkan dalam akta kelahiran. Sebaliknya, dalam perkawinan siri, hanya nama ibu saja yang tercantum. Jadi teman-teman, pencatatan akta kelahiran sangat krusial untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah sengketa hukum di masa depan. Dengan memahami proses ini